Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata syuram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Cuk. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Hanako no Toriko yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ryo Miyawaki dan diperankan oleh Ryo Yoshizawa dan Yuko Araki. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria sedang menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh dari ketinggian. Lalu terlihat juga masa lalu si pria yang sedang menolong wanita itu saat masih bocil. Dan film Hanako no Toriko pun dimulai. Scene berpindah ke seorang pria culun bernama Yori, di mana ia tidak sengaja ketiduran di bus, tapi ketika ingin turun, busnya terlalu kepenuhan yang membuatnya terjebak di sana, yang alhasil membuat dirinya terlambat. Sampailah ia ke sekolah, yang ternyata Yori adalah murid pindahan dan berniat untuk melakukan proses pindah sekolah. Tapi karena banyaknya rintangan dan karena terlalu culun, membuatnya sedikit kesulitan untuk mendaftar. Tapi akhirnya berhasil. Selesai mengisi formulir, ia pun pergi dan ia bertemu dengan seorang wanita kawaii bernama Tachibana Shizuku, sehingga Yori dibuat terpana melihat kedimikan dari Shizuku yang melewatinya. Dan hal tersebut membuat ia menjatuhkan formulirnya. Di saat Shizuku membantunya, Shizuku pun menyadari bahwa pria itu adalah Yori, teman masa kecilnya. Karena Shizuku ada urusan, mereka pun saling berbagi ID line. Dan setelah berbagi ID line, terlihat Shizuku mengirim sebuah stiker kepada Yori. Lalu saat Yori ingin mengirim pesan kepada Shizuku, membuatnya mengingat masa lalunya dengan Shizuku, ditambah tokoh lain yaitu Subaru yang sedang memperkenalkan diri mereka untuk ajang menjadi aktor. Tapi karena Yori kecil terlihat tidak ada semangat hidup, membuatnya tidak lolos. Namun karena ada Shizuku, membuat Yori kecil bisa gembira kembali. Namun di saat seperti itu, datanglah Subaru yang mengajak mereka bermain. Namun karena Yori kecil dari awalnya sudah antisosial, membuatnya enggan bermain. Tapi di saat Shizuku bermain dengan Subaru, tiba-tiba ia terjatuh. Yori cil-cil bocil yang melihat hal tersebut langsung berlari untuk menolongnya. Alhasil mereka terjungklang bersama. Tapi karena Subaru terlihat lebih dekat dengan Shizuku, membuat Yori mundur alon-alon serta menghapus pesan yang akan dikirimnya. Di lain tempat, di saat Shizuku sedang nongski bersama teman-temannya, ia melihat Subaru sedang dikelilingi oleh keramaian karena ia sudah terkenal karena film-film yang dimainkannya. Di sekolah saat Yori ingin makan siang, ia ditelepon oleh seorang manajer yang meminta agar Yori menjadi asisten untuk Shizuku. Dan di saat ia kembali, Yori tidak sengaja menabrak seorang produser hingga membuat kacamata serta formulir yang dibawanya terjatuh. Si produser pun membantunya hingga di saat si produser melihat wajah asli Nantan fan seperti saya, membuat si produser merasa tertarik. Ya, tapi jangan deket gitu dong, kan terlihat gay. Kemudian Yori pun mencari ruangan Shizuku hingga saat menemukan Shizuku, ia dibuat syok karena Shizuku menyerang Yori dengan bibir pinknya seperti ingin dicipok. Namun sayang, adegan cipok-cipokan tidak terjadi karena Shizuku hanya ingin bertanya tentang pendapat Yori tentang lipstiknya. Namun karena merasa lipstiknya kurang berwarna seperti hidup teman saya, termasuk saya, Shizuku pun meminta agar Yori membelikannya lipstik lain. Karena Yori ingin mewujudkan impian dari Shizuku, ia pun mau, yang membuat
membuatnya harus dilihat oleh pengunjung Japan Mart. Flashback 1 tahun yang lalu di mana ia bercerita bahwa ia menyerah untuk menjadi aktor dan lebih memilih hidupnya menjadi orang biasa. Tapi ketika ia melihat majalah berisi foto Shizuku serta melihat Subaru yang menjadi trending di sana, membuatnya berubah pikiran dan membulatkan tekadnya untuk mewujudkan impian dari Shizuku dan juga impiannya agar Shizuku bisa terkesan kepadanya. Kembali ke masa dini dan Yori sebagai asisten Shizuku memberitahu jadwal milik Shizuku. Namun karena tidak ada permintaan untuk syuting drama, membuat Shizuku merasa karirnya menjadi aktris masih jauh. Tapi karena masih ada permintaan untuk syuting iklan pakaian dalam, membuatnya kembali semangat karena menganggap itu adalah batu loncatan untuk karirnya nanti. Tapi ketika ia mengetahui lawan mainnya yaitu Subaru, membuatnya tersipu malu. Jadi bisa dilihat dari reaksi Shizuku yang tersipu malu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Shizuku menyukai Subaru. Sabar brother, emang berat anjing. Sampailah hari pembuatan iklan. Di saat proses syuting, semua kru sudah siap hingga Subaru sendiri sudah ready, tinggal gas aja ini. Namun Shizuku terkena mental breakdance karena lawan mainnya yaitu Subaru. Hingga Yori yang melihat hal tersebut menghibur Shizuku dengan kostum. Namun karena merasa aneh dengan perubahan dari Yori yang menggunakan topeng, membuat Shizuku menjadi rileks lagi. Namun di saat kembali ke TKP, para kru sudah prepare untuk go home. Bahkan perbuatan Shizuku yang merugikan membuat dirinya dipecat. Yori yang tidak ingin karir Shizuku menjadi aktris menghilang di telan bumi menyuarakan ketidakterimaannya, sehingga produser yang melihat hal tersebut meminta Yori menjadi pengganti Subaru. Karena daripada rugi sudah prepare, mending pakai yang ada aja. Ditambah si produser melihat benih-benih bintang kejora di wajah Yori, saingannya Mamang Kento Yamasaki. Dan semua kru setuju dengan produser. Wah, suka nih ceng gini-gini warna pink lagi, anjing cabur. Dan di saat pembuatan iklan pakaian dalam pink, terlihat Yori menjadi tampan mempesona yang membuat Shizuku dibuat ngebak beberapa saat, termasuk para kru yang ada di sana. Selesai dengan pembuatan iklan, iklan tersebut dipublikasikan yang membuat banyak warga menjadi tertarik dengan sosok laki-laki di iklan tersebut yang sebenarnya adalah Yori. Dan di lain tempat Shizuku bersyukur karena Yori sangat melejit karena iklan kemarin hari. Dan di saat bapak manajer memberitahu Shizuku sebuah audisi mini drama, membuat Shizuku menjadi sedikit excited dengan tawaran tersebut. Subaru yang melihat iklan milik Shizuku pun rada kesal, namun karena jobnya banyak, ia pun fokus ke pekerjaannya yang lain. Kembali ke Shizuku dan Yori, di mana Shizuku sedang latihan untuk mengikuti mini drama. Tapi karena Yori menggunakan nada datar, membuat Shizuku rada kesal hingga membuat Yori mengganti nada bicaranya, dan alhasil membuat Shizuku sedikit terkejut karenanya. Dan di lorong sekolah, Shizuku melihat Subaru yang mendekatinya, bahkan menyemangati Shizuku. Dan tak lupa sedikit umpatan buaya darat keluar serta tangan yang asalnya nyosor ke kepala Shizuku, sehingga Shizuku yang diperlakukan seperti itu dibuat baper. Dan di saat proses pengambilan foto, Yori ditelepon oleh pihak penyelenggara audisi drama yang membuat Shizuku menjadi tertarik dan tambah bersemangat. Namun sebelum itu, ia mengajak Yori berjalan-jalan sambil vlogging untuk sosmednya yang sangat seru dan sangat-sangat diinginkan oleh kaum jomblo yang menonton video ini. Ingin dong anjing. Itadakimasu. 食べてこんなに大きいよ。Dan di saat mereka menonton pertunjukan lumba-lumba, lumba-lumba tersebut mencipratkan air dari kolam yang mengarah ke Shizuku. Untungnya Yori yang melihat hal tersebut mengorbankan dirinya yang alhasil membuat baju Yori basah kuyup. Shizuku pun membantu mengeringkan tubuh Yori dengan sedikit canggung karena Yori yang nekat. Ketika di sekolah dan murid ingin go home, Yori dicari oleh Shizuku dengan kabar gembira. Sampai-sampai Shizuku memeluk Yori
Yori di depan teman sekelasnya. Dan di saat mereka pergi ke tempat audisi, terlihat banyak kontestan, bahkan ada Subaru yang datang. Serta tidak lupa Subaru menyemangati Shizuku karena mereka akan tampil bersama. Sehingga Yori yang melihat hal tersebut, sabar brother, emang berat. Di saat Shizuku latihan sambil olahraga, Yori tetap ikut biarpun harus menghadapi rasa penat di dirinya. Tapi beliau tetap berusaha untuk mewujudkan cita-cita doinya. Hingga saat latihan bersama, sebuah kabar mengatakan bahwa Subaru sedang mengalami kecelakaan. Mampus. Yang membuat latihan menjadi sedikit terganggu. Namun karena Yori tidak ingin karir Shizuku menjadi berantakan, membuatnya langsung menawarkan dirinya untuk mengganti Subaru. Si produser pun yakin dengan Yori karena Yori sudah hafal skripnya, terlebih lagi tokoh utama. Dan benar saja, saat latihan dimulai, Yori melakukan acting yang luar biasa, sehingga si produser sangat tertarik dengan bakat Yori yang berakting. Sampailah gladi bersih di panggung dan tiba-tiba Subaru datang yang membuat Shizuku serta Yori terkejut. Begitu juga para kru. Sampai-sampai Shizuku yang kepo tentang siapa yang datang membuatnya terjatuh dari ketinggian, sehingga Yori yang melihat hal tersebut langsung berlari ke arah Shizuku secara slow motion, sebaring flashback pas mereka masih bocil-bocil. Untungnya Shizuku berhasil diselamatkan biarpun kaki dari Yori harus terkilir. Subaru pun menghampiri mereka serta berterima kasih karena Yori menjadi pemeran pengganti yang baik. Begitu juga karena telah menyelamatkan Shizuku, sehingga Yori yang gagal berakting bersama dengan Shizuku berubah menjadi sad boy serta tegar agar cita-cita dari Shizuku berjalan lancar. Latihan kembali dimulai, namun di tengah adegan Shizuku melihat wajah Yori, padahal itu adalah wajah Subaru. Sehingga produser yang melihat ketidakfokusan Shizuku meminta mereka untuk istirahat karena Shizuku melihat wajah Yori tadi mencoba untuk menelpon Yori sebaring meminta maaf karena telah membuat kaki Yori terkilir. Namun Yori malah meminta agar Shizuku tidak mengkhawatirkannya, melainkan meminta Shizuku untuk fokus dengan dramanya. Sehingga Shizuku yang mendengar hal tersebut dibuat kesal serta meminta agar Yori datang ke pertunjukannya. Tibalah saatnya pertunjukan drama, bahkan tiketnya sampai sold out, yang sudah pasti ditonton banyak orang termasuk Yori di sana. Namun pada saat menonton, Yori menutup matanya dan membayangkan bahwa dirinya yang menjadi lawan main dari Shizuku. Bahkan adegan yang diinginkan terjadi, yaitu cipok-cipukan. Namun sayang, cipukan tidak berlangsung lama karena pertunjukannya sudah selesai. Dan setelah selesai, Yori ingin memberikan selamat kepada Shizuku. Namun Subaru nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung mengatakan perasaannya bahwa ia menyukai Shizuku. Sontak Yori yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi down lalu cabut dari sana. Bahkan ia tidak sengaja menjatuhkan barang di sana. Tapi untungnya ia berhasil sembunyi. Dan di lorong ruangan, Subaru yang menyadari bahwa suara itu adalah Yori mengejarnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Shizuku bersama dengan Yori. Yori yang mendengar perkataan bangsat itu melanjutkan perjalanannya. Di lain tempat, Yori yang sedang meng-sad boy ditelepon oleh produser kemarin, yang dimana ia meminta agar Yori menerima tawarannya kali ini. Sedangkan di kantor, Shizuku terlihat murung karena memikirkan Yori. Namun manajer Shizuku memberitahu bahwa Yori mendapatkan peran di filmnya produser. Sontak Shizuku yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut. Scene berpindah ke sekolah. Pada saat Yori pulang, ia sudah ditunggu oleh Shizuku serta Shizuku ingin membicarakan sesuatu. Yori pun mengatakan tentang keraguannya untuk mengambil pekerjaan dari si produser. Tapi karena Shizuku memarahinya serta sedikit mengancamnya, membuat Yori mau menerima job itu. Setelah itu, Shizuku mulai mengatakan tentang job yang didapatkannya untuk bermain film dengan Subaru. Yori pun mencoba menyemangati Shizuku biarpun ia merasa sedikit anjing dada gua sakit. Sampailah saatnya untuk pembuatan film. Juga terlihat lawan main dari Yori yang baru. Sedangkan di lain tempat terlihat proses syuting Shizuku dengan Subaru dengan konsep film romance. Yori yang sedang nyantui pun sempat melihat keakraban dari Shizuku dengan Subaru, bahkan kecanggungan Yori dengan Shizuku. Kembali melakukan syuting masing-masing dan
setelah selesai melakukan syuting atau udah jadi tinggal diedit, terlihat Shizuku yang diajak nobar oleh produser karena si produser berkata bahwa scene ini khusus untuk Shizuku. Dan benar saja, produser tersebut menunjukkan scene yang ditunggu-tunggu, yaitu Yori dan lawan mainnya berjigiri pep atau bermesraan di dalam mobil. Emang produser bangsat, sangat khusus sekali. Emang sangat khusus. Anjing, masa adegan berskidi papap. Sehingga Shizuku yang melihat hal tersebut merasa ada kecemburuan di dirinya. Juga bersikap salting saat lawan main Yori datang menghampirinya. Karena tidak kuat dengan hal tersebut, Shizuku pun pergi dari sana dengan sangat buru-buru sambil menenangkan dirinya di balkoni. Anjim, tadi aku nonton apa, cuk? Begitulah isi hati Shizuku. Kemudian Shizuku pun tidak sengaja melihat Yori dan menghampirinya, yang dimana Yori sedang berbincang dengan Subaru mengenai perebutan Shizuku. Yori yang sudah tidak tahan lagi dengan semuanya menantang Subaru, yaitu jika salah satu dari mereka menang penghargaan dari film yang mereka punya, maka orang tersebut akan mendapatkan Shizuku. Jika kalah, maka ia harus menjauh dari Shizuku. Dan hal tersebut didengar oleh Shizuku dari kejauhan. Seiring berjalannya waktu, Shizuku yang sedang beristirahat pada sesi photoshotnya melihat 3 bocil sedang bermain yang mengingatkannya dengan masa lalunya. Dan juga terlihat Subaru yang sedang pergi ke acara Oscar versi Jepang sambil dia hantui dengan bentukan dari Yori karena takut ia kalah saing dengan Yori. Dan di saat pemilihan film terbaik, yang memenangkan pemilihan tersebut adalah Subaru, sehingga Yori yang kalah harus merelakan Shizuku dengan Subaru. Dan di saat ia berpidato, ia sempat menarik Shizuku ke panggung serta mengumumkan bahwa orang yang ia cinta adalah Shizuku. Dan sudah pasti Yori berubah menjadi sad boy. Di saat pulang, Shizuku mencoba untuk mencari Yori, namun sayang Yori tidak ketemu karena ia sudah pulang duluan dengan rasa menyesek sambil mengingat hari-hari tak terlupakan bersama Shizuku agar membuatnya sedikit bersemangat. Pada saat si produser sedang melakukan proses syuting, ia ditelepon oleh Yori untuk mengabarinya tentang Yori yang akan pergi ke Amerika. Sedangkan Shizuku terlihat menggunakan gaun pengantin serta ia diberitahu bahwa Yori akan pergi ke Amerika, sehingga Shizuku dibuat terkejut. Dan alasan Yori pergi ke Amerika adalah ia ingin mengikuti audisi Hollywood serta akan berlatih selama 1 tahun atau 2 tahun di sana. Sehingga Shizuku yang mengetahui hal tersebut dibuat sad. Sedangkan di lain tempat, Yori yang akan pergi melihat wajah Shizuku di papan iklan dan ia masih nggak bisa move on dari Shizuku, yang membuatnya mengingat kenangan mereka berdua saat masih bersama. Kembali ke Shizuku yang melakukan proses pernikahan dengan Subaru, dan ketika proses saling cipok, tiba-tiba produser mengkat cipok-cipokan tersebut yang ternyata mereka berdua cuma lagi syuting. Syukurlah, aku kira nikah loh anjing. Dan alasan produser mengkat adegan tersebut karena Shizuku kurang mendalami karakternya, yang membuat proses syuting menjadi melambat serta meminta mereka untuk istirahat. Dan di saat istirahat, terlihat Subaru yang mencoba untuk mendapatkan Shizuku menjadi pacarnya, namun Shizuku hanya diam saja sehingga proses syuting kembali dilakukan. Pada saat proses syuting, tiba-tiba Yori datang serta berniat untuk bicara 4 mata dengan Shizuku, dan hal tersebut diizinkan oleh si produser. Subaru yang sudah tahu kenyataan dari sikap Shizuku tadi akhirnya mundur. Kemudian Yori pun memberanikan diri untuk speak up tentang perasaannya bahwa ia menyukai Shizuku sejak pandangan pertama awal aku berjumpa. Yang ternyata Shizuku juga menyukai Yori dari mereka bocil-bocil serta mengeluarkan unek-unek dari hatinya tentang bagaimana ia suka dengan Yori yang selalu mendukungnya. Merasa momennya yang tepat, ia pun mengajak Shizuku menikah. Tapi Shizuku meminta agar Yori pergi ke Amerika agar saat Yori kembali akan menjadi pribadi yang mapan serta dapat mewujudkan mimpinya di sana. Dan karena hal itu, ia pun bertekad untuk
untuk mengikuti perkataan Shizuku, lalu pergi. Namun saat ia pergi, Shizuku pun berlari ke arahnya. Lalu terjadilah adegan cipuk-cipukan tanpa halangan apapun, karena dari tadi digagalin mulu. Anjing. Akhirnya anjing dari tadi kek. Dan karena itu para kru yang melihat adegan tersebut memberikan perayaan, tapi bukan langsung nikah sekarang. Singkat cerita, di saat Yori di Amerika serta akan mengikuti audisi, ia mendapatkan pesan dari Shizuku yang menyemangatinya, sehingga ia makin dibuat bersemangat akan hal tersebut. Dan di saat proses audisi dimulai serta kamera mulai menyala, Yori langsung mengatakan bahwa ia akan selamanya menjadi tawanan Shizuku. Dan film Anoko no Toriko pun selesai. Ya, begitulah alur cerita terangkuman dari film Anoko no Toriko. Film yang ya lumayan lah menurut gua. Dari romance-nya lumayan, nyeseknya lumayan, dan happy-nya juga lumayan. Dan ya lumayan yang gua maksud yaitu nggak jelek dan nggak bagus juga. Intinya sedang lah, kadang-kadang dapet feel-nya, kadang-kadang tidak ya. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jadilah seperti Yori yang selalu berjuang untuk mendapatkan cintanya. Karena kalau cinta yang kuat dinilai dari perjuangannya, bukan dari ke good lookingan, apalagi ke good rekeningan. Tapi Yori good looking sih, jadi ya kalian harus good looking atau good rekening lah bodoh. Kalau nggak good looking, setidaknya good rekening lah anjing, dengan cara kerja deh, kerja bang sampai tipes Anda. Wajib kalian ikuti. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.